Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, yaitu ASEAN. Nah, ini bukan cuma soal organisasi yang kaku loh, ini tuh soal lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, dan bahkan ya bagian dari siapa kita sebenarnya. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan simpel. Pernah nggak sih kepikiran siapa aja sebenarnya tetangga-tetangga kita? Jawabannya itu membawa kita ke satu wilayah yang keren banget, yaitu Asia Tenggara. Nah, ini dia jawabannya. Ada 10 negara yang beda-beda banget, masing-masing dengan budayanya yang unik, tapi semuanya bersatu jadi satu keluarga besar ASEAN. Peta ini nunjukin betapa kita semua ini terhubung dari ujung ke ujung. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Sebelum kita paham betul siapa itu ASEAN, kita harus ngerti dulu di mana letaknya. Jadi kita akan lihat posisi kita dari kacamata geografi. Jadi gini, dalam geografi itu ada dua cara utama buat nentuin lokasi. Yang pertama, astronomis. Ini pakai koordinat persis kayak GPS di HP kita. Terus yang kedua, geografis. Ini ngelihat hubungan kita dengan daratan dan lautan di sekitar. Nah, dua-duanya ini penting banget buat ngertiin karakter Asia Tenggara. Nah, ini nih yang menarik. Kalau kita lihat posisi astronomisnya, letak kita tuh persis di antara garis-garis ini. Artinya apa? Sebagian besar wilayah ASEAN itu dilewatin langsung sama garis khatulistiwa. Ya, makanya kita nggak punya salju kan? Adanya cuma matahari terik dan hujan. Semuanya itu ya gara-gara posisi kita di peta dunia. Simpel kan? Dan ini benar-benar nunjukin betapa strategisnya lokasi kita. Kita itu kayak jembatan penghubung antara benua dan samudra-samudra raksasa. Posisi di persimpangan ini yang bikin kawasan kita jadi pusat dagang dan budaya dari dulu. Tapi di sisi lain, ia jadi rawan juga sama tarik-menarik kepentingan politik global. Oke, kita udah tahu di mana posisi kita. Sekarang, yuk kita putar waktu sedikit, kita lihat gimana ide soal komunitas regional ini lahir dari sebuah kebutuhan yang mendesak banget. Ingat tanggal ini, 8 Agustus 1967. Di Bangkok, Thailand, sebuah momen bersejarah terjadi. Di hari inilah, ide tentang Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara resmi dimulai. Dan inilah arsitek di baliknya, 5 menteri luar negeri yang punya visi jauh ke depan. Mereka duduk bareng dengan satu tujuan besar, membangun masa depan yang lebih baik buat kawasan ini. Ada Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Kuman dari Thailand. Yuk, kita lanjut lihat gimana ceritanya berkembang. Visi para pendiri ini ternyata nggak berhenti di situ. ASEAN nggak cuma berlima, keluarganya terus tumbuh jadi lebih besar. Coba lihat perjalanannya. Setelah 5 pendiri, Brunei Darussalam masuk di tahun 84. Terus di era 90-an, giliran Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir Kamboja ikut gabung. Jadi, dalam waktu kira-kira 30 tahun aja, keluarga ini jadi 2 kali lipat lebih besar. Hampir seluruh Asia Tenggara akhirnya ada di bawah satu payung. Oke, kita udah tahu siapa aja anggotanya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang nyatuin mereka? Apa tujuan bersama yang mau mereka capai? Nah, intinya ada di sini, langsung dari dokumen pendiriannya. Ada 3 pilar utama, ekonomi, sosial, dan budaya. Intinya, sebuah janji untuk tumbuh bareng, maju bareng, dan menjaga warisan kita bersama. Tentu aja misinya nggak cuma itu. Mereka juga fokus menjaga perdamaian, ini penting banget waktu itu, terus ningkatin perdagangan, dan juga mendorong inovasi lewat kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Wah, cetak birunya lengkap banget kan? Semua visi dan tujuan tadi itu bukan cuma kata-kata di atas kertas loh. Mereka benar-benar mengubahnya jadi proyek dan kesepakatan nyata yang ada dampaknya langsung. Salah satu pencapaian politik terbesarnya itu ZOPAN. Ini tuh sebuah pernyataan yang berani banget pada masanya. Bayangin, di tengah perang dingin, ASEAN berani bilang kalau Asia Tenggara mau jadi zona yang damai dan netral, bebas dari campur tangan kekuatan luar manapun. Nah, di bidang ekonomi, kerjasamanya kelihatan banget. Negara-negara anggota itu patungan, kerja bareng, buat bangun proyek-proyek industri besar yang saling menguntungkan. Dan cara mereka kerjasama itu pinter banget, bagi-bagi tugas. Misalnya Malaysia fokus bikin pabrik pupuk, Thailand bikin pabrik soda, Filipina bangun pabrik tembaga, dan Singapura ngembangin pabrik vaksin. Ini benar-benar semangat gotong royong dalam skala regional. Dan kerjasamanya nggak cuma soal industri, mereka juga investasi di manusia dengan mendirikan Universitas ASEAN di Indonesia. Ini jadi simbol komitmen mereka buat pendidikan dan masa depan bersama yang lebih cerah. Pada akhirnya, semua perjalanan panjang ini bisa kita rangkum dalam satu angka,
10. Dari 5 pendiri yang berani, sekarang jadi 10 negara yang bersatu. Sebuah simbol kekuatan komunitas yang berhasil merangkul seluruh kawasan. Dan semua sejarah ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget buat sekarang. Oke, ASEAN dulu dibentuk buat mecahin masalah abad ke-20. Nah, sekarang, di abad ke-21 dengan tantangan yang beda banget. Ada perubahan iklim, dunia digital, geopolitik yang makin rumit. Kira-kira misi ASEAN seharusnya apa ya? Nah, itu pertanyaan bagus buat kita pikirin bareng-bareng.